Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan Pak Zanwar. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar mengenai jarak titik ke titik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi matematika wajib untuk kelas 12, yaitu jarak titik terhadap garis. Jarak titik terhadap garis. Perhatikan gambar berikut. Diketahui terdapat titik A dan garis G. Jarak antara titik A dan garis G yaitu panjang ruas garis AB. Sehingga ruas garis AB tegak lurus terhadap garis G. Jadi jarak titik terhadap garis adalah dari titik yang ditanyakan ini, titik A, kita tarik garis yang tegak lurus terhadap garis yang ditanyakan, sehingga garis yang terbentuk nanti akan saling tegak lurus. Jadi garis AB tegak lurus terhadap garis G. Titik B ini disebut sebagai proyeksi atau bayangan titik A pada garis G. Lanjut ke contoh soal. Yang pertama, diketahui kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 6 cm. Titik P adalah perpotongan garis AC dan BD. Hitunglah jarak antara yang pertama, titik A terhadap garis DE, yang kedua, titik B terhadap garis AG, yang ketiga, titik C terhadap garis PG. Oke, kita langsung bahas ke contoh soal yang pertama. Jarak titik A terhadap garis DE. Kubus ABCD EFGH disajikan seperti gambar berikut. Jadi panjang rusuknya tadi 6, AB 6, BC 6, CG 6, semua panjang rusuknya 6 cm. Yang ditanyakan adalah jarak titik A di sini terhadap garis DE. Pertama kita hubungkan titik A ke titik D terbentuk garis AD dan titik A ke titik E terbentuk garis AE. Kemudian kita identifikasi panjangnya AD di sini rusuk, maka panjangnya 6 cm. AE juga 6 cm karena rusuk. DE panjangnya 6 akar 2 karena merupakan diagonal bidang atau diagonal sisi. Jadi jarak titik A terhadap garis DE adalah panjang ruas garis AO. Jadi dari titik A di sini kita tarik garis yang tegak lurus terhadap garis DE yaitu garis AO. Karena AO di sini nanti tegak lurus terhadap DE. Perhatikan, AH dan DE di sini merupakan diagonal bidang atau diagonal sisi. Perpotongan diagonal sisi dengan diagonal sisi yang lain otomatis akan saling berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Artinya di sini tegak lurus. AH di sini juga sama, merupakan diagonal bidang, jadi panjangnya 6 akar 2. Kemudian kita perhatikan segitiga DAE, siku-sikunya di titik A. Jika segitiga DAE di sini kita keluarkan, maka akan seperti ini gambarnya. DA 6 cm, AE 6 cm juga. Jarak titik A terhadap garis DE tadi dari titik A, kita tarik garis tegak lurus terhadap garis DE, yang terbentuk adalah garis AO. Perhatikan, AO di sini merupakan setengah dari AH atau setengah dari diagonal bidang. Jadi AO sama dengan setengah AH, berarti setengah dikali 6 akar 2. Jadi panjang AO sama dengan 3 akar 2. Jadi dapat kita simpulkan jarak titik A
terhadap garis DE, yaitu panjang ruas garis AO, panjangnya 3 akar 2. Sudah jelas ya anak-anak untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Titik B terhadap garis AG. Sama, kita sajikan dulu kubus ABCD EFGH-nya. AB 6, BC 6, CG juga 6 karena panjang rusuknya 6 cm. Jarak titik B, di sini titik B terhadap garis AG. Maka kita hubungkan dulu titik B ke A terbentuk garis BA dan titik B ke G terbentuk garis BG. Panjang AB 6 cm karena merupakan rusuk kubus. Kemudian BG di sini merupakan diagonal bidang atau diagonal sisi. Jadi panjangnya 6 akar 2. Selanjutnya AG di sini merupakan diagonal ruang, maka panjangnya 6 akar 3. Maka dari titik B kita tarik garis yang tegak lurus terhadap AG. Di sini B tarik garis tegak lurus ke AG, kita namakan titiknya titik O. Jadi nanti garis BO di sini tegak lurus terhadap garis AG. Jadi jarak titik B terhadap garis AG yaitu panjang ruas garis BO karena garis BO tegak lurus terhadap garis AG. Kita perhatikan segitiga ABG, siku-sikunya di titik B. Kenapa siku-sikunya di titik B? Kita perhatikan. Di sini kita buat garis bantu diagonal AH. Maka bidang ABGH jika kita keluarkan gambarnya akan seperti ini, berupa persegi panjang. Pada titik sudut persegi panjang, otomatis titik sudutnya saling tegak lurus atau sudutnya 90 derajat. Jadi di sini titik B-nya adalah titik siku-siku. Kemudian segitiga ABG jika kita keluarkan gambarnya akan seperti ini, ABG. Jadi B-nya siku-siku, dari titik B tadi ditarik garis yang tegak lurus ke AG yaitu garis BO. AB panjangnya 6 cm, kemudian BG 6 akar 2 merupakan diagonal bidang, AG 6 akar 3 diagonal ruang. Pada segitiga ABG berlaku yaitu rumus luas segitiga. Jadi pada segitiga ABG rumus luasnya dapat kita cari menggunakan dua cara. Yang pertama, jika kita alasnya adalah AB, maka tingginya BG. Jadi kalau alasnya AB, tingginya BG. Kemudian kalau alasnya AG, tingginya BO karena AG dan BO saling tegak lurus. Setengahnya kita eliminasi, maka AB panjangnya 6 cm, BG 6 akar 2 sama dengan AG 6 akar 3 dikali BO. Jadi BO sama dengan 6 dikali 6 akar 2 dibagi 6. 6 dibagi 6 habis, berarti sisanya 6 akar 2 per akar 3. Penyebut tidak boleh ada yang berbentuk akar, maka kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Jadi hasilnya 6 akar 6 dibagi akar 3 kali akar 3, 3. 6 dibagi 3, 2. Jadi panjang BO sama dengan 2 akar 6 cm. Jadi jarak titik B terhadap garis AG yaitu panjang ruas garis BO, panjangnya adalah 2 akar 6 cm. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Jarak titik C terhadap garis PG, kubus ABCD dan EFGH disajikan seperti berikut. Titik P-nya adalah perpotongan antara diagonal AC dan diagonal BD. Jadi AB 6 cm, BC 6 cm, CG 6 cm, dan panjang semua rusuknya juga 6 cm.
Titik P merupakan perpotongan diagonal BD dan AC, jadi di tengah-tengah di sini. Jarak titik C terhadap garis PG. Titik C di sini, kemudian garis PG-nya kita buat garis PG. Maka kita hubungkan titik C ke P dan titik C ke G, terbentuk segitiga PCG. AC sama dengan BD karena di sini merupakan diagonal bidang atau diagonal sisi. Karena rusuknya 6 cm, maka panjang diagonal bidangnya 6/2 cm. Kemudian PC, P di tengah-tengah garis AC. Artinya titik P membagi garis AC menjadi dua bagian yang sama panjang, maka PC setengah kali AC, jadi setengah kali 6/2. Jadi panjang PC sama dengan 3/2 cm. Maka jarak titik C terhadap garis PG adalah garis CO. Jadi dari titik C di sini kita tarik garis yang tegak lurus terhadap PG, yaitu garis CO, karena CO tegak lurus terhadap garis PG. Selanjutnya, perhatikan segitiga siku-siku PCG. Siku-sikunya di titik C. Titiknya di sini, C-nya siku-siku, kemudian O-nya juga siku-siku. Garis CO tegak lurus terhadap PG. PC-nya tadi 3/2, kemudian CG 6 cm. PG-nya belum diketahui, maka kita gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang PG. PG di sini merupakan sisi miring. Karena sisi miring berarti kita cari dengan menjumlahkan kuadrat dari sisi penyikunya, yaitu akar PC kuadrat ditambah CG kuadrat. 3/2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 3 dikuadratkan 9, akar 2 dikuadratkan 2. 9 dikali 2, 18. Akar 6 dikuadratkan 36. 18 ditambah 36, 54. 54 kita nyatakan dalam bentuk perkalian yang salah satu bilangannya dapat diakarkan, yaitu 9 kali 6. Akar 9 3, akar 6 tetap akar 6. Jadi panjang PG sama dengan 3/6 cm. Kemudian pada segitiga PCG berlaku. Jadi rumus luas segitiga PCG dapat dicari menggunakan dua cara. Yang pertama, jika alasnya PC, maka tingginya CG. Kemudian kalau alasnya PG, maka tingginya CO. Setengahnya dapat kita eliminasi. PC panjangnya 3/2, CG 6. Kemudian PG 3/6 kali CO ini ya, bukan BO, CO. Jadi panjang CO sama dengan 3/2 dikali 6 dibagi 3/6. Jadi 3 bagi 3 habis, berarti 6/2 dibagi akar 6 dikali akar 6 per akar 6, maka hasilnya 6 dibagi 6 habis. Akar 2 kali akar 6 akar 12. Akar 12 dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian 4 kali 3. Akar dari 4 sama dengan 2. Jadi panjang CO sama dengan 2/3. Jadi dapat kita simpulkan jarak titik C terhadap garis PG adalah garis CO, karena garis CO tegak lurus terhadap garis PG. Panjangnya sama dengan 2/3 cm. Itu 3 contoh soal mengenai jarak titik terhadap garis. Langkah-langkah untuk menghitung jarak titik terhadap garis tadi, yang pertama adalah kita hubungkan titik dan garis yang ditanyakan, sehingga nanti akan terbentuk bidang segitiga. Dari titik yang ditanyakan, kita tarik garis yang tegak lurus terhadap garis yang ditanyakan. Kemudian garis yang terbentuk adalah jarak titik terhadap garis yang ditanyakan. Syaratnya tadi saling tegak lurus antara garis yang dibuat dengan garis yang ditanyakan.
Selanjutnya, kita hitung panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap garis yang ditanyakan. Itu langkah-langkah untuk menghitung jarak titik terhadap garis. Selanjutnya, ada beberapa tipe model soal dalam mencari jarak titik ke garis. Yang pertama, jika bidangnya berupa segitiga siku-siku. Siku-sikunya bisa berupa segitiga siku-siku sembarang dan segitiga siku-siku sama kaki. Yang pertama, jarak titik A terhadap garis BC. Jarak titik A terhadap garis BC. Di sini misalkan AC dan BC apakah tegak lurus? Tidak. Jadi jarak titik A ke garis BC adalah garis AB. Karena di sini AB tegak lurus terhadap BC. Jadi A ke BC, artinya jaraknya adalah AB karena AB tegak lurus terhadap BC. Itu model yang pertama. Yang kedua, jarak titik C di sini terhadap garis AB, yaitu adalah garis CB karena garis CB tegak lurus terhadap garis AB. Kenapa bukan CA? Karena di sini CA bukan merupakan garis yang tegak lurus terhadap garis AB. Jadi yang tegak lurus terhadap AB adalah garis CB. Jadi jarak titik C ke garis CB adalah garis CB. Kemudian model yang ketiga, pada segitiga siku-siku, jarak titik B terhadap garis AC. Apakah BC? Apakah BA? Tidak, karena BC tidak siku-siku, BA juga tidak siku-siku. Maka dari titik B kita tarik garis yang tegak lurus terhadap AC, yaitu garis BO. Karena BO di sini tegak lurus terhadap AC. Kemudian, bagaimanakah cara mencari panjang BO? Jadi pada segitiga ABC berlaku tadi, dari segitiga ABC ini kita dapat mencari luasnya menggunakan dua rumus. Yang pertama, jika kita alasnya adalah BC, maka tingginya AB. Alas dan tinggi itu kan saling tegak lurus. Kemudian jika panjang alasnya AC, maka tingginya BO karena BO di sini tegak lurus terhadap AC. Jadi panjang AO dapat kita cari dari BC dikali AB dibagi AC. Itu model yang ketiga pada segitiga siku-siku. Selanjutnya pada segitiga sama sisi. Diketahui segitiga sama sisi dengan panjang sisinya A cm semua. Jadi AB A cm, BC A cm, AC juga A cm. Yang pertama, tentukan jarak titik A terhadap garis BC. Jarak titik A terhadap garis BC. Maka kita tarik dari titik A garis yang tegak lurus terhadap garis BC, yaitu garis AO. Karena di sini nanti AO tegak lurus terhadap garis BC. Pada segitiga sama sisi, jika dari titik A di sini ditarik garis yang tegak lurus ke alas BC, maka nanti titik O membagi garis BC menjadi dua bagian yang sama panjang. Jadi AO, ini BO ya, bukan AO, BO, ini BO, BO sama dengan CO adalah setengah dikali BC. Jadi setengah kali A atau setengah A cm. Jadi BO panjangnya sama dengan OC, yaitu setengah A cm. Selanjutnya AO di sini dapat kita cari menggunakan teorema Pythagoras. Jika yang kita lihat adalah segitiga AOB, maka sisi miringnya AB, berarti AO sama dengan akar AB kuadrat dikurangi BO kuadrat. Atau kalau kita melihatnya adalah segitiga AOC, maka sisi miringnya adalah AC.
Berarti AO sama dengan akar AC kuadrat dikurangi CO kuadrat. Itu model yang pertama pada segitiga sama sisi. Selanjutnya contoh model yang kedua. Sama, diketahui segitiga sama sisi dengan panjang sisi A cm. Selanjutnya yang ditanyakan adalah jarak titik B ke garis AC. Titik B ke garis AC, yaitu panjang ruas garis BO, karena BO tegak lurus terhadap AC. Jadi pada segitiga sama sisi dari titik sudut manapun, jika ditarik garis yang tegak lurus ke sisi yang di depannya akan membagi dua, dan garis yang terbentuk ini akan tegak lurus. Jadi CO panjangnya sama dengan AO. Jadi setengah kali AC, setengah kali A adalah setengah A cm. Jadi AO setengah A, OC juga setengah A atau CO. Jadi pada segitiga sama sisi dari titik sudut manapun, jika ditarik garis yang tegak lurus akan membagi dua sisi yang di depannya. Maka BO sama dengan akar BA kuadrat min AO kuadrat. Jika kita lihatnya adalah segitiga BOA, BA sebagai sisi miring, atau akar BC kuadrat dikurangi CO kuadrat. Jika kita melihatnya adalah segitiga BOC, BC sebagai sisi miring. Selanjutnya yang ketiga, diketahui segitiga sama sisi dengan panjang sisi A cm. Jarak titik C terhadap garis AB. Jadi jarak titik C terhadap garis AB adalah garis CO, karena CO tegak lurus terhadap garis AB. BO panjangnya sama dengan OA, yaitu setengah kali panjang sisi AB, jadi setengah A cm. Jadi panjang CO sama dengan akar AC kuadrat dikurangi OA kuadrat, atau CO sama dengan akar BC kuadrat dikurangi BO kuadrat. Kemudian model yang ketiga adalah segitiga sama kaki. Diketahui segitiga sama kaki dengan panjang sisi AB sama dengan panjang sisi AC. Jarak titik A ke garis BC. Jadi dari titik A kita tarik garis yang tegak lurus ke BC, yaitu garis AO, karena AO tegak lurus terhadap garis BC. Jadi panjang BO sama dengan OC setengah kali AB. AO sama dengan akar AB kuadrat dikurangi BO kuadrat, atau AO sama dengan akar AC kuadrat dikurangi OC kuadrat. Kemudian yang kedua, pada segitiga sama kaki, jarak titik B terhadap garis AC, yaitu garis BO, karena garis BO tegak lurus terhadap garis AC. BX tadi sama dengan XC adalah setengah dari panjang BC ini, bukan panjang AB tapi panjang BC. Jadi setengah BC. Jadi AX adalah akar AB kuadrat dikurangi BX kuadrat, atau AX sama dengan akar AC kuadrat dikurangi XC kuadrat. Pada segitiga ABC berlaku kita dapat mencari luasnya menggunakan dua pendekatan. Jika alasnya BC maka tingginya AX, sedangkan kalau alasnya AC maka tingginya BO. Jadi panjang BO dapat kita cari dari BO sama dengan BC dikali AX dibagi dengan AC. Kemudian model yang ketiga, jarak titik C ke garis AB. Maka dari titik C kita tarik garis yang tegak lurus terhadap garis AB, yaitu garis CO.
Karena CO tegak lurus terhadap garis AB, maka jarak titik C terhadap garis AB adalah garis CO. BX sama dengan XC adalah setengah dari AB. Setengah dari BC ini sama. Harusnya BC, bukan AB. Ini BC. Ini juga BC. Bukan AB. Jadi AX sama dengan akar AB kuadrat dikurangi BX kuadrat, atau AX sama dengan akar AC kuadrat min XC kuadrat. Maka pada segitiga ABC juga berlaku, dapat kita cari luasnya menggunakan dua pendekatan. Yang pertama, jika alasnya adalah BC, maka tingginya AC, AX. Jadi kalau alasnya BC, maka tingginya AX, karena AX dan BC saling tegak lurus. Kemudian kalau alasnya AB, maka tingginya CO, karena AB dan CO saling tegak lurus. Maka CO dapat kita cari panjangnya, yaitu BC dikali AX dibagi AB. Itu anak-anak penjelasan mengenai materi jarak titik terhadap garis. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.